Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Indra Tambang, nomor induk mahasiswa 25040101003 dari kelas IP 205. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari analisis regresi linier pada investasi perusahaan dan pertumbuhan laba pada soal ujian akhir semester statistika probabilitas. Soalnya nomor 6. Latar belakang dan tujuan analisis. Data ini terdiri dari 30 perusahaan dengan 2 variabel, investasi X dalam $1000, pertumbuhan laba Y dalam persen. Analisis dilakukan untuk mengetahui hubungan investasi dengan pertumbuhan laba. Analisis yang digunakan regresi linier sederhana, prediksi, uji normalitas, residual, dan uji homoskedastisitas. Data dan variabel. Di sini terdapat 30 data perusahaan yang terdiri dari variabel investasi dan pertumbuhan laba. Variabel investasi itu termasuk dalam variabel independen X, pertumbuhan laba termasuk dalam variabel dependen. Selanjutnya kita buka SPSS. Di sini terlihat pada investasi dan pertumbuhan laba terdapat 30 data. Di sini saya sudah menganalisisnya semuanya. Kita lanjut ke regresi linier sederhana. Pada regresi linier sederhana, sini langsung saja kita tampilkan ke PSPP. Hasil menunjukkan nilai R sebesar 0,90 dan R square 0,82. Artinya terdapat hubungan positif yang sangat kuat dan sekitar 82% variasi pertumbuhan laba dapat dijelaskan oleh investasi. Baik, selanjutnya kita akan menguji signifikansi model dan persamaan regresi. Kita langsung saja buka output viewer. Di sini kita mengambil data dari ANOVA dan koefisien. Data dari hasil ANOVA diperoleh F sebesar 125,73 dengan signifikansi 0,000. Karena kurang dari 0,05 maka model regresi signifikan. Terus persamaan regresinya adalah Y topi sama dengan 10,24 ditambah 0,04x. Interpretasi slope setiap kenaikan investasi sebesar $1000 diperkirakan meningkatkan pertumbuhan laba sekitar 0,04%. Oke, selanjutnya kita membahas prediksi pertumbuhan laba. Jika investasi sebesar $450.000, maka berdasarkan persamaan regresi pertumbuhan laba diprediksi 28,24%. Artinya pada tingkat investasi $450.000, model memperkirakan pertumbuhan laba sekitar 28,24%. Kita di sini menguji normalitas residual. Langsung saja kita pindah ke PSPP. Di sini uji Shapiro-Wilk menghasilkan signifikansi sebesar 0,83. Karena lebih besar dari 0,05 maka residual berdistribusi normal dan asumsi normalitas terpenuhi.
Selanjutnya kita menguji homoskedastisitas. Uji ini dilakukan dengan scatter plot antara nilai prediksi Fred 1 dan residual res 1. Langsung saja kita ke PSPP. Di sini pada scatter plot Fred 1 versus res 1, titik-titik tidak membentuk pola corong yang jelas, jadi tidak terdapat indikasi heteroskedastisitas dan asumsi homoskedastisitas terpenuhi. Oke, kesimpulan dari hasil analisis yang saya gunakan menggunakan software GNU PSPP, di sini terdapat hubungan positif yang sangat kuat antara investasi dan pertumbuhan laba sebesar nilai R 0,90. Nilai R square sebesar 0,82 menunjukkan bahwa 82% variasi pertumbuhan laba dapat dijelaskan oleh investasi. Model regresi juga signifikansi dengan nilai 0,000. Terus persamaan regresinya adalah Y topi sama dengan 10,24 ditambah 0,04x. Pada investasi $450.000, pertumbuhan laba diprediksi sekitar 28,24%. Selain itu, uji Shapiro-Wilk dan scatter plot menunjukkan bahwa asumsi normalitas dan homoskedastisitas terpenuhi. Jadi model regresi yang digunakan dapat menjelaskan hubungan antara investasi dan pertumbuhan laba dengan baik. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.